Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Hanya satu pukulan yang dibutuhkan untuk menghancurkan barisan depan, ini mengejutkan semua penonton. Mata bingung mereka terfokus pada patung lengan hilang dan lengan perunggu Li Qiye. Beberapa waktu yang lalu, mereka menduga bahwa Li Qiye akan menghancurkan atau melemparkan patung itu ke arah klan. Bagaimanapun, tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk menggunakan entitas besar itu. Tak seorang pun menduga bahwa lengan kanannya benar-benar dapat terlepas dan memberikan kekuatan kepada Li Qiye. Apa itu? Banyak orang menatap patung itu dengan heran. Bahkan, banyak yang berasumsi bahwa itu hanyalah sebuah karya seni yang dipamerkan di toko utama Wisword. Namun, tampaknya hal itu tidak berlaku lagi. Amitabha, biksu adalah satu-satunya yang mengerti segalanya. Ia menemukan dirinya tercerahkan sebagai hasilnya, mampu memahami misteri patung itu. Ini adalah senjata yang unik, kekuatannya tidak dapat diukur dengan kebijaksanaan konvensional. Adapun Jenderal Resimen Naga Jurang, dia secara naluriah terhuyung mundur setelah melihat ini. Anak buahnya sudah berlatih dalam pertempuran. Belum lagi penakluk tingkat junior, bahkan ahli berbagai bentuk tidak akan mampu mengalahkan mereka dengan satu gerakan. Sayangnya, baris depannya hanya boleh dilakukan dengan satu pukulan. Saya merasa ngeri ketika menatap patung itu. Saya mencoba menganalisisnya tetapi tidak berhasil. Pada titik ini, Li Qiye berjalan ke jalan barat Black Robe Alley. Klang, prajurit yang tersisa menghunus dan menyiapkan senjata mereka. Berdirilah di jalanku dan matilah. Tempat ini akan jatuh hari ini. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Tidak seorang pun menganggap kemampuannya saat ini. Apa itu? Tanya seorang leluhur di dalam rumah besar Kanselir Agung. Sayangnya, Kanselir Agung dan leluhurnya tidak mengetahuinya meskipun pengetahuan mereka luas. Benda itu selalu berada di halaman Wisword. Mereka tidak pernah memindahkannya sebelumnya, kata leluhur lainnya. Kelompok mereka telah mengunjungi Wisword dan melihat patung itu berkali-kali sebelumnya. Mereka tidak memperhatikannya sebelumnya. Saat Li Qiye melangkah maju, kru itu mengikuti langkahnya saat mundur. Mereka menunggu perintah, tidak berani menyerang tanpa izin. Tengah, maju. Akhirnya sang jenderal memberi perintah. Batalion itu merupakan bagian dari kesatuan pusat yang terdiri dari puluhan ribu pasukan yang langsung mengepung Li Qiye. Maju, seorang perwira berteriak dan melompat ke langit. Makhluk Athena muncul di bawah kakinya saat ia memanggil Kuali. Ia melantunkan mantra dan energi sejati kekacauan mengalir keluar. Istana takdir prajurit ini terbuka. Api kehidupan mengalir keluar dari kualitas kehidupan, sepenuhnya mengumumkan ruang udara. Klang. Sebuah suara dentingan keras terdengar saat rune prajurit itu bersatu menciptakan kuali api. Para prajurit lainnya juga menghilang dan menjadi satu dengan kualitas besar ini. Gelombang panas yang mengerikan keluar dari mulut kuali. Para penonton di kejauhan terpaksa mundur. Seluruh jalan terancam mencair karena panas. Engah, semakin banyak buih yang keluar dari mulut seperti letusan gunung berapi. Di dalam kuali itu ada lebih banyak lava, siap untuk keluar dan menunjukkan kepada dunia sifat destruktifnya. Beberapa tetes benar-benar bocor dari kualitas dan melelehkan tanah, sehingga menghasilkan lubang di dalamnya. Beberapa orang menggigil melihat pemandangan ini. Serangan besar-besaran dari kuali akan langsung mengubah seseorang menjadi cairan, mengubahnya menjadi bagian dari lahar. Mati. Mulutnya diarahkan tepat ke Li Qiye sebelum menyemburkan semburan lava yang dibungkus api. Zas. Beberapa bangunan di dekatnya hancur menjadi abu. Dia akan berubah menjadi daging panggang, bukan, lenyap karenanya. Teriak seorang penonton. Pada saat berikutnya, terdengar suara benturan keras saat seluruh patung hancur berkeping-keping. Keping-keping itu melingkar dan menempel pada tubuh Li Qiye. Hanya dalam sepersekian detik, patung itu menghilang dan Li Qiye mengenakan baju zirah lengkap. Ledakan. Semburan lahar menghantamnya, tetapi dia sama sekali tidak terluka berkat pelat baja. Resimen itu tidak percaya dengan hasil ini. Ini bukan pertama kalinya mereka menggunakan kuali besar. Mereka pernah menghancurkan pasukan lain menggunakan jurus ini. Sayangnya, jurus ini sama sekali tidak efektif kali ini.
Tentu saja, semua orang tahu bahwa ini disebabkan oleh baju besinya, bukan kekuatan Li Qiye. Apa-apaan benda itu? Seorang penonton berteriak keras. Terlalu lemah. Li Qiye menepuk dadanya untuk membersihkan kotoran. Gerakan tadi bahkan tidak bisa menggores sedikit pun rasa gatal. Giliranku. Dia tersenyum dan partikel api biru muncul di sekelilingnya. Ledakan. Partikel-partikel itu saling melilit dan menciptakan denyutan yang menakutkan. Partikel itu melesat maju dan membutakan penonton, langsung menembus kualitas dan membuatnya lenyap. Ah! Teriakan itu terdengar. Puluhan ribu prajurit dari batalion pusat mengalami nasib yang sama. Mereka tidak banyak melawan denyut nadi. Ini tidak masuk akal. Para penonton menggigil, denyut nadi ini luar biasa kuatnya. Amitabha, biksu itu melantunkan mantra, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan belas kasihan dan rasa iba. Dia tampak sangat bersemangat karena semakin memahami senjata itu. Tak seorang pun menduga prajurit elit itu akan gugur tanpa melakukan perlawanan. Benda itu gila. Kerumunan orang ketakutan melihat patung itu. Saya belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Seorang leluhur terpelajar menggelengkan kepalanya. Biksu, benda apa ini? Seorang pelanggan tetap di Wiswot yang mengenal Unteteret Mong berteriak padanya. Buddha berkata jangan membocorkan. Biksu itu menangkupkan kedua telapak tangannya sambil tersenyum lebar. Ini patung tokomu, kan? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, sejak kapan ini menjadi senjata yang ampuh? Tanya orang penting lainnya. Amitabha, Buddha penuh belas kasih, Amitabha. Biksu itu terus mengoceh tanpa menjawab. Tentu saja, Buddha mungkin penyayang, tetapi tidak demikian halnya dengan seorang biksu pemakan daging sepertimu. Orang-orang mempermalukan giginya karena biksu itu bersikap sangat menyebalkan. Seekor anjing memang tidak bisa memuntahkan isi perutnya. Meskipun biksu itu terdiam, semua orang tahu bahwa Wiswot mungkin tidak dapat menggunakannya di masa lalu. Jika tidak, itu tidak akan dianggap sebagai hiasan di halaman. Sementara itu, sang jenderal yang berdiri di dekat altar menjadi pucat. Resimennya telah bersatu dari selatan ke utara, tidak pernah merasakan kekalahan. Hari ini, tampaknya klannya telah berurusan dengan orang yang salah. Li Qiye sendiri telah membantai harga dirinya, kru itu. Saat Li Qiye berjalan di jalan, tempatnya menjadi gelap. Bayangannya tampak seperti pengumuman area itu dan menguasai hati setiap orang. Wus! Cahaya terang berkelebat saat sejumlah senjata melesat ke arahnya, membentuk jaring yang tak terhindarkan. Mereka adalah para ahli dari faksi Kanselir Agung yang bersembunyi dalam penyergapan, yang totalnya 18 orang. Pedang mereka menyerupai ular taring yang mengincar titik lemahnya. Kelompok pembunuh dari Brigade, teriak seorang penonton. Kelompok ini cukup terkenal dan biasanya mengikuti komunitas. Misi mereka biasanya melibatkan pembunuhan komandan dan jenderal musuh untuk tujuan moral. Ini biasanya efektif sehingga kontribusi mereka penting. Li Qiye tidak mau repot-repot bergerak melawan tusukan pedang yang datang. Klang, klak, klak, percikan api berhamburan kemana-mana. Pedang-pedang itu diarahkan ke titik terlemahnya, tetapi sia-sia. Pedang-pedang itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja pada pelat perunggu, terutama menembus baju besi. Sungguh sulit, para penonton tidak dapat mempercayainya. Para pembunuh segera mundur setelah serangan yang gagal. Mereka tahu lebih baik daripada berlama-lama. Tetaplah bermain. Li Qiye terkekeh dan berbicara dengan tangannya, melepaskan partikel api. 18 pembunuh tidak dapat keluar tepat waktu dan mengambil harta karun terkuat mereka. Ini tetap sia-sia. Ah! Mereka dan harta benda mereka hancur menjadi abu. Begitu partikel-partikel itu tersebar, akhirnya jatuh ke tanah. Para pembunuh ini adalah pembudidaya hebat yang mampu membunuh komandan di medan perang tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menahan api biru. Pemimpin sebuah dinasti, tidak begitu mengesankan. Li Qiye tertawa sambil menatap rendah Zhang. Sayangnya, tak satu pun penonton yang berani mengkritik kata-katanya yang arogan. Apa yang kau inginkan? Teriak sang jenderal saat musuhnya semakin dekat, ketakutan. Saya jelas akan menghancurkan kedua rumah besar ini. Li Qiye tersenyum. Hentikan dia. Jenderal itu berteriak lagi. Prajurit yang tersisa dari resimen harus maju dan membentuk perisai, memisahkan diri dari Li Qiye. Kami butuh bantuan, tanyakan pada Panglima Besar. Jenderal itu memerintahkan. Sebagai seorang Jenderal Zhang, meminta bantuan Li adalah hal yang cukup memalukan.
Mereka percaya bahwa kelompok mereka tidak kalah dengan apapun dari Li. Sayangnya, mereka tidak punya pilihan lain dan menyembunyikan klakson. Resimen emas di garis depan timur ragu-ragu. Biasanya, akan lebih baik untuk menyaksikan pembunuhan ini karena Kanselir Agung adalah lawan mereka. Namun, mereka sekarang berada di perahu yang sama. Jika Abyss Dragon jatuh, mereka akan menjadi target berikutnya. Pertahanan yang kuat. Sementara itu, Sang Jenderal memerintahkan pasukan yang tersisa melepaskan semua energi dan vitalitas mereka ke perisai. Tembok emas besar yang didirikan di depan Li Qiye tampaknya tak dapat ditembus. Li Qiye tersenyum dan menjawab, kami melihatnya sendiri betapa bergunanya. Setelah berkata demikian, dia sedikit menggoyangkan tubuhnya. Dentang, baju zirah itu segera berkumpul menjadi bentuk baru di hadapan kerumunan yang kebingungan, sebuah bola besar. Gemuruh. Saat benda itu mulai berputar, dunia seakan tak mampu menahan bebannya. Ubin-ubin di jalan langsung retak dan hancur. Ia terus berputar dengan kecepatan dan berat yang tak terduga, menuju ke tembok emas raksasa Abyss Dragon. Ledakan. Dinding tebal itu hancur tak lama kemudian. Korban berikutnya adalah anggota brigade. Tulang-tulang mereka hancur dan hujan darah kembali turun. Darah yang tumpah cukup banyak hingga membentuk aliran di jalan, mirip dengan sisa badai. Tempat itu menjadi seperti neraka. Begitu orang-orang tenang, mereka melihat Li Qiye berdiri di sana, masih mengenakan pakaian besi lengkap. Bola itu tidak terlihat dimanapun. Rasanya seperti ilusi jika bukan karena aliran darah di jalan. Baunya, seorang petualang muda muntah. Harta karun ini tak terhentikan. Seorang ahli menarik napas dalam-dalam. Menurut pendapat mereka, berat bola itu sendiri seharusnya tidak sebesar ini. Namun, bola itu dengan mudah menghancurkan tembok yang dibentenginya. Senjata itu bisa berubah menjadi apa saja. Seorang leluhur bergumam, ini adalah pertama kalinya mereka melihat senjata serbaguna seperti itu. Segalanya terjadi begitu cepat. Golden Regiment tidak memiliki kesempatan untuk membantu sebelum pasukan Abyss Dragon yang tersisa hancur total. Kau, satu-satunya yang selamat adalah Sang Jenderal. Dia berdiri di sana dengan linglung, setengah mungkin. Dia telah terlibat dalam banyak pertempuran bersama kelompok dan memimpin banyak musuh. Dia tidak akan mengklaim dirinya tak terkalahkan, tetapi berdasarkan pengalamannya, klan seharusnya mampu menghentikan penguasa surgawi yang kuat. Sayangnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Li Qiye. Ketakutannya dapat dimengerti setelah kekalahan total. Tentu saja, tidak ada yang mengira bahwa ini karena Li Qiye. Mereka mengaitkan semuanya dengan patung aneh dari Wisword. Ini adalah sesuatu yang baru bahkan bagi para petualang berpengalaman yang hadir. Amitabha, sementara semua orang ketakutan, mata biksu itu tampak cerah. Dia tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Senjata ini melampaui ekspektasinya. Ini merupakan perkembangan hebat bagi Wisword. Berhenti. Jenderal itu menghunus pedangnya dan melemparkannya ke dekat tenggorokan Yang Ling, Li Qiye. Lepaskan baju zirahmu atau aku akan membunuhnya. Dia berteriak dengan gila sementara tangan yang memegang pedang bergetar. Jangan dengarkan dia, Tuan Muda. Yang Ling mengabaikan keselamatannya sendiri. Kerumunan orang bertanya-tanya apakah Li Qiye benar-benar akan melepaskan baju besinya untuk menyelamatkan Yang Ling. Melakukan hal itu akan membuatnya tidak berdaya melawan kedua klan. Apa-apaan kau mendengarku? Ambil, jenderal itu berteriak lagi. Sinar merah yang 1000 kali lebih kecil dari rambutnya tiba-tiba bersinar sebelum dia sempat selesai berbicara. Hanya untuk master tingkat atas yang menyadari sinar yang bersinar itu. Pedang itu mengirim sang jenderal ke Sungai Kuning bersama dua prajurit yang menahan Yang Ling dan ayahnya dengan cara menusuk dahi mereka. Ketiganya tidak tahu apa yang terjadi sebelum meninggal. Mereka tidak punya waktu untuk berteriak, apalagi melawan. Beberapa orang memperhatikan bahwa sinar itu berasal dari helm Li Qiye. Rupanya ada batu rubi yang tersembunyi di bagian depan atas. Batu itu menghilang setelah memancarkan sinarnya. Jenderal Dragon Abyss adalah seorang kultivator fisik suci Dao Agung. Seseorang menggigil setelah melihat kematian seorang ahli top. Tuan Muda, Yang Ling bergegas berlari ke sisi Li Qiye. Ayahnya melakukan hal yang sama. Bunuh dia. Resimen emas akhirnya melancarkan serangan mereka. Bukan karena mereka lamban, Li Qiye langsung mengalahkan Abyss Dragon dalam waktu singkat. Begitu mereka sampai di sini, sekutu mereka sudah mati. Gemuruh.
Para anggota Golden Regiment berubah menjadi banjir baja, mengumpulkan vitalitas dan kekuatan mereka bersama-sama. Ini adalah pemandangan luar biasa. Banjir emas tampaknya tak terhentikan seperti tsunami yang akan menghancurkan dunia. Banjir ini dapat dengan mudah merobohkan banyak gunung. Li Qiye berdiri di hadapan badai yang datang. Ia tampak lemah jika dibandingkan. Dia melompat ke udara dan pelat baja itu berkumpul menjadi hulu ledak perunggu dengannya di dalamnya. Hulu ledak itu jatuh menjadi tsunami emas dan langsung meledak. Energi dingin mengalir keluar dan membekukan seluruh area. Kabut dan uap mengumumkan tempat kejadian. Begitu mereka bubar, banyak orang menjadi malu dengan apa yang mereka lihat. Black Robe Eli membeku bersama para prajurit dari Golden Regiment. Prajurit Golden Regiment terbungkus es sambil tetap mempertahankan serangan mereka. Wajah mereka tampak agresif dan heroik, mulut mereka tetap terbuka karena teriakan perang. Adapun Li Qiye, dia berdiri di sana seolah-olah dia belum melakukan apapun sebelumnya. Ada teknik seperti itu. Mereka tidak percaya. Bom itu meledak dan membekukan seluruh kantong. Para pembudidaya telah mempelajari teknik sebelumnya, tetapi Li Qiye tidak melakukan hal seperti itu. Ini semua karena baju besinya. Harta karun ini luar biasa. Kuat dan serbaguna. Komentar salah satu leluhur. Pasti. Hanya sedikit yang bisa mencapai prestasi ini, misalnya, 4 Grandmaster. Namun, saya tidak tahu apakah mereka bisa melakukan ini secepatnya. Pakar lain mengangguk. Saya yakin itu setara dengan harta karun penguasa Dao. Yang lain menambahkan, hal ini menyebabkan orang menelan ludah mereka. Jauh lebih mudah digunakan, tidak sembarang orang bisa menggunakan harta karun penguasa Dao karena memerlukan sejumlah kekuatan. Sedangkan Li Qiye, ia bisa mengendalikannya meskipun berada pada level penakluk. Itu artinya siapapun bisa memakainya. Orang lain ikut bergabung. Jantung semua orang berdetak lebih cepat. Seorang master sekte berteriak pada biksu itu, "Hei, apakah baju besi ini dijual?" "Ya, apakah ini dijual?" Orang penting lainnya berteriak, "Hanya saja harganya saat ini juga." "Tidak, berikan saja kami angkanya sekarang." Baju zirah itu terlalu menggoda. Jika Wiswot ingin menjualnya, banyak kekuatan besar akan membayar berapapun harganya. Kerumunan orang menatap gletser raksasa di jalan. Li Qiye berjalan ke sana dan mengetuknya dengan lembut. "Omong kosong, bodoh, bodoh." Ketukan itu memiliki irama tertentu. Berikutnya terdengar ledakan keras karena seluruh gletser runtuh, mengakibatkan longsoran es dan kepingan salju, sebuah tontonan yang menakjubkan. Celakanya, para penonton menggigil ketakutan, karena ketika gletser itu runtuh, maka hancurlah para anggota Golden Regiment. Boom! Es dan kepingan salju cocok untuk jalan bersama dengan potongan daging dan tulang. Potongan daging dan tulang mencair menjadi udara dan menghasilkan potongan-potongan mengerikan itu. Pasukan lainnya menghilang dalam sekejap. Bahkan mayat pun tak tertinggal. Keberadaan mereka telah terhapus sepenuhnya. Semua orang bisa merasakan hawa dingin yang berembus di udara. Siapa yang tahu apakah mereka menggigil karena kedinginan atau karena mereka takut dengan perkembangan baru saja. Mereka memegang tangan dan mendapati telapak tangan mereka dipenuhi keringat. Mereka yang telah membunuh ribuan orang masih merasa takut. Baju zirah yang dikenakan Li Qiye benar-benar mengerikan. Hanya ini, Li Qiye memperbesar tubuhnya, tampak sesantai mungkin meskipun telah mengalahkan 2 legiun terkenal dari Fajra. Jika Zhang dan Li tetap di sana, mereka tidak akan membangun kembali klub kedua ini setelahnya. Kata seorang tokoh besar, kekalahan hari ini sangat menyedihkan bagi kedua klan, tetapi yang terpenting, kekalahan itu memalukan. Nama-nama klon tidak akan pernah digunakan lagi. Kerumunan itu tidak bisa berkata apa-apa. Resimen-resimen ini dulunya menyapu bersih negara-negara dan klan-klan. Sekarang, mereka dibersihkan oleh Li Qiye, mengakhiri siklus itu. Li Qiye berdiri di depan gerbang rumah Kanselir Agung. Pada saat ini, sementara semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Saat ini yang dapat terdengar hanya angin sepoi-sepoi dan napas ringan, tidak ada yang lain. Namun, tidak ada tanggapan dari kedua kubu, tidak ada seorang pun yang keluar untuk menghadapinya. Dia mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya ke bawah. Ledakan, debu bercampur aduk kemana-mana. Setelah mereka menetap, gerbang rumah Kanselir Agung rusak bersama dengan plakatnya. Plakat ini diberikan kepada mereka oleh mendiang raja dari Fajra.
Plakat ini melambangkan gengsi dan kehormatan tertinggi. Mereka belum pernah mengganti plakat ini sebelumnya, tetapi hari ini, salah satunya dirusak oleh Li Qiye. Dia akan melakukannya. Seseorang bergumam, sisanya memikirkan niatnya untuk datang ke sini. Baru 2 jam yang lalu, dia berencana akan menghancurkan 2 rumah besar itu. Beberapa orang menganggap pernyataan ini terlalu berani. Dia sendiri tidak bisa melawan Li dan Zhang. Bertahan hidup saja sudah luar biasa. Sudah kubilang, Li Qiye selalu menepati janjinya. Seorang ahli yang percaya pada Li Qiye berkata dengan sentimental. Bagi semua klan, gerbang dan plakat tersebut berfungsi sebagai simbol klan mereka. Hal ini berlaku 2 kali lipat untuk kedua rumah besar tersebut karena plakat tersebut diberikan kepada mereka oleh raja. Anehnya, tidak ada satu orang pun yang keluar untuk menghentikan Li Qiye dari melakukan penghinaan. Seolah-olah semua anggota sedang dalam keadaan hibernasi. Itu tidak ada hubungannya dengan pengecutan. Para leluhur hanya tidak memiliki cara jitu untuk menghadapi Li Qiye setelah menyaksikan pertempuran sebelumnya. Menurut mereka, mengirim lebih banyak pengikut dan pasukan adalah tindakan bunuh diri. Kau tidak mau keluar, baiklah, aku akan masuk. Li Qiye tersenyum dan berjalan di atas puing-puing untuk memasuki rumah besar itu. Kanselir Agung bertanggung jawab atas para pejabat sipil. Rumah besarnya tentu saja sangat besar, cukup untuk dianggap sebagai kotanya sendiri. Mereka yang melihatnya pertama kali akan terkagum dan tersesat tanpa bimbingan. Untungnya, Li Qiye tidak tersesat. Dia hanya menghancurkan semua bangunan yang menghalangi jalannya sambil terus maju. Gemuruh. Tidak perlu waktu lama sebelum selusin atau lebih jatuh di bawah kakinya. Agar penonton tersenyum kecut, tidak tahu harus berkata apa. Bersiaplah. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari lokasi yang lebih tinggi di dalam rumah besar itu. Bas. Platform besar yang dibentuk dengan kekacauan batu mulai melayang di udara. Di atasnya terdapat busur silang besar. Platform ini diciptakan oleh penguasa surgawi yang kuat dan didukung oleh batu kekacauan. Mereka mampu melepaskan kekuatan ofensif pada level ini. Para pengikut Zhang mulai mengisi busur silang dengan anak panah. Ujung anak panah terbuat dari logam penghancur bilah yang sangat tajam dan beresapi racun. Selain itu, penguasa surgawi juga mempekerjakan mereka. Formasi panah pembunuh dewa, dimaksudkan untuk digunakan melawan penjajah penguasa surgawi. Seorang ahli berkata sambil melihat panah yang diarahkan ke Li Qiye. Logam penghancur bilah dapat menembus semua baju zirah. Racunnya pasti terbuat dari tulang langka yang tumbuh, yang mampu melukai takdir sejati yang begitu masuk ke dalamnya. Itu bukan sekadar racun fisik, kata orang penting lainnya. Zhang menunjukkan mereka sedang bertarung. Aku bertanya-tanya apakah ini cukup untuk menghancurkan baju Li Qiye. Seorang leluhur menambahkan, kenyataannya, rumah besar ini hanya dianggap sebagai salah satu cabang Zhang. Meskipun demikian, rumah besar ini masih cukup tangguh untuk menghadapi musuh sebagian besar. Pertanyaan bagi banyak orang adalah, apakah anak panah ini cukup tajam untuk menghancurkan baju besi luar biasa itu? Para anggota Zhang bahkan lebih gugup. Jika anak panah ini tidak cukup, maka mereka tidak punya apa-apa lagi untuk menjatuhkan Li Qiye. Para leluhur dari tanah leluhur mereka harus mengambil tindakan sendiri. Sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk meminta bala bantuan dari tanah leluhur. Ribuan busur silang menargetkan Li Qiye, membuat para penonton bertanya-tanya apakah baju zirahnya cukup baik untuk menahan serangan setingkat penguasa. Apakah baju zirah ini bisa menahannya? Seorang pemuda bertanya dengan suara pelan. Ya, entah mengapa, mayoritas orang sangat percaya pada Li Qiye akan baik-baik saja. Aku yakin serangan tingkat penguasa tidak akan bisa menyentuh baju besi. Ini, formasi panah ini masih jauh dari kata cukup. Yang lain mengangguk tanda setuju. Sebagian besar hanya tertarik untuk melihat bagaimana baju besi itu akan bertahan, terutama orang-orang penting yang tertarik untuk membelinya. Inilah saat terbaik untuk menunjukkan niat pembelian mereka kepada Wisword sebelum pesaing lainnya datang. Tembak, perintah Kanselir Agung setelah semua tali ditarik hingga batas maksimal. Wus, wus, wus. Lautan anak panah tebal menutupi langit saat terbang lurus ke arah Li Qiye. Ledakan, dunia seakan berputar saat anak panah itu menghampirinya. Keindahannya luar biasa, lubang-lubang muncul di bawah sementara lumpur dan puing-puing berhamburan kemana-mana. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam,
berpikir bahwa daging tidak akan mampu menahan anak panah. Setiap anak panah mampu menembus gunung. Begitu debu mereda, Li Qiye muncul lagi. Lingkungan di sekitarnya hancur, tetapi tanah di bawahnya masih baik-baik saja. Jadi, dia berdiri di atas pilar besar di tengah kawah. Tidak ada satupun yang terluka meski tidak ada upaya untuk menghindar. Itu benar-benar tidak ada apa-apanya. Seseorang menilai, Li Qiye tidak bergerak sedikit pun setelah menahan serangan langsungnya. Tidak dapat dipercaya, armor ini gila. Para petinggi berdebar-debar karena nafsu, siap membayar harga berapapun jika Wisword ingin menjualnya. Mereka mengira bahwa serangan tingkat ini setidaknya akan membuat Li Qiye terpental. Akan tetapi, dia tidak terhuyung mundur sekali berkat baju zirahnya. Giliranku, Li Qiye tersenyum. Beberapa pelat pada baju besinya mulai memancarkan sinar merah. Sinar itu tidak langsung menembus pengikut seseorang. Saat mereka bersentuhan, ledakan pun terjadi. Apapun yang terjadi di dekat seseorang yang hancur, bahkan sisa-sisa pengikut tidak terlihat. Tanah mengering karena panas. Sangat brutal, kata salah seorang penonton. Para pembudidaya biasa tidak dapat menghancurkan platform tingkat ekonomi seperti itu, tidak ada yang tersisa dari mereka sekarang. Yang lain siap. Ingat, platform tersebut memiliki batu kekacauan tingkat ekonomi yang terletak di atasnya, yang memungkinkannya cukup kokoh untuk memaksa anak panah. Menghancurkannya tidaklah mudah tetapi sinar merah tidak memiliki masalah dalam menghancurkannya. Tidak ada seorang pun yang tahu cara bertarung. Li Qiye melanjutkan, tampak sangat bosan. Kerumunan saling bertukar pandangan. Li Qiye tak terhentikan bahkan di kediaman Kanselir Agung. Para anggota Zhang merasa kata-kata ini tidak bertentangan. Rasanya seperti mereka baru saja ditampar. Zhang sudah terlalu lama mendominasi. Menjadi yang tertindak adalah hal yang sama sekali baru bagi mereka. Sungguh memalukan jika tempat tinggal mereka dirusak oleh seorang pemuda. Junior, kamu terlalu sombong. Akhirnya, seorang pria mengenakan jubah panjang muncul di langit dan menatap Li Qiye. Kanselir Agung, teriak seorang penonton. Pihak lain akhirnya muncul. Dia tidak punya pilihan selain mengingat situasinya. Mereka punya dua pilihan, melarikan diri atau melawan. Dia tidak datang sendirian. Di belakangnya ada tiga lelaki tua berambut abu-abu. Vitalitas dan energi mereka masih melimpah meski usia mereka sudah tua. Awan dan angin berkumpul di sekitar mereka. Tiga tetua tinggi dari faksi Zhang yang bertugas melindungi ibu kota. Kata yang lain. Begitu ya, Zhang tidak punya pilihan lain selain bertarung. Yang lain menyimpulkan, fondasi dan tanah leluhur klan ini sebenarnya berada di lokasi lain. Meskipun demikian, ibu kota adalah pusat kekuasaan dan otoritas. Oleh karena itu, mereka juga memiliki tetua tinggi yang menjaga rumah besar tersebut. Biasanya, para tetua tinggi ini tidak akan muncul karena Kanselir Agung bisa mengurus semuanya sampai sekarang. Mereka harus menghentikan Li Qiye atau dia akan benar-benar menghancurkan seluruh tempatnya. Pertempuran yang sesungguhnya baru dimulai sekarang. Para penonton kembali bersemangat. Satu pihak hampir kalah. Aku selalu sombong, apakah kamu baru mengetahuinya sekarang? Li Qiye terkekeh. Ekspresi Kanselir Agung tampak buruk. Rencana mengubur Yang Ling dan ayahnya hari ini merupakan ujian bagi Fajra. Sayangnya, Li Qiye merusak rencana mereka. Mereka sama sekali tidak menduga perkembangan ini. Mereka mengira bahwa mereka dapat dengan mudah menaklukkan sang junior sehingga mereka hanya fokus menghadapi Fajra. Misalnya, jika leluhur Fajra tidak menanggapi, mereka akan menjadikan pangeran ketiga sebagai pewaris berikutnya. Sayangnya, rencana aliansi langka ini tidak mungkin terwujud karena Li Qiye sudah menghancurkannya sejak awal. Junior, belum terlambat untuk lari. Klan kami selalu berbelas kasih dan akan memaafkanmu atas pelanggaranmu hari ini. Kata salah satu tetua, kata-katanya tegas dan dingin. Namun, semua orang tahu bahwa mereka tidak secara langsung menerima kekalahan. Zhang tidak pernah bersikap baik hati dan penyayang di masa lalu. Sebagai pemimpin di Fajra, ia memiliki ketenangan dan kekerasan saat berhadapan dengan musuh-musuhnya. Para pendengar tidaklah cukup bodoh untuk mempercayai kata-kata bijak para tetua. Orang itu berusaha membuat klannya terlihat lebih baik sambil tetap menerima kekalahan. Sekelompok orang menatap Li Qiye. Jika dia berhenti sekarang, dia akan tetap menjadi pemenang terbesar, tidak seorang pun akan mengira bahwa dia takut pada Li dan Zhang.
Dia menghancurkan 2 resimen dan merobohkan rumah kanselir agung dengan mudah. Pertempuran ini akan dicatat dalam sejarah di Tanah Suci. Hanya sedikit pertempuran yang lebih mengesankan karena keadaannya. Dia harus segera membuangnya saat dia masih unggul. Seorang guru besar. Banyak yang berpikir bahwa lebih bijaksana bagi Li Qiye untuk membiarkan kedua orang besar itu lolos begitu saja. Dia telah menetapkan statusnya di Vajra. Benar, tidak ada gunanya. Seorang leluhur berkata dengan lembut, ini adalah hasil terbaik. Dia harus berpikir untuk dirinya sendiri, bukan hanya musuh. Seekor anjing akan menggigit jika didorong hingga batasnya dan kedua klan ini adalah naga, bukan anjing. Menekan mereka secara berlebihan akan memiliki konsekuensi yang tak bayangkan. Pernyataan ini masuk akal. Kedua klan ini sudah ada sejak lama dan memiliki akar yang kuat di Vajra. Li Qiye bisa saja menghancurkan kedua keluarga besarnya hari ini, tetapi klan-klannya tidak akan menyerah. Mereka memiliki lebih banyak kekuatan di tanah leluhur mereka, terutama para leluhur mereka. Bahkan Vajra pun waspada terhadap para pembudidaya ini. Dia bukan Li Qiye jika dia tahu kapan harus mundur. Seorang penjelajah menggelengkan kepalanya, dia tidak akan membiarkan sesuatu yang belum selesai. Li Qiye mengangkat tubuhnya dan berkata, kau ingin berhenti. Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk menuntut. Apakah aku akan memaafkanmu atau tidak, tergantung pada suasana hatiku. Ekspresi ketiga tetua itu menjadi suram, kehadiran mereka yang terselubung itu pun mengejutkan. Sayangnya, mereka tidak memiliki cara untuk menghancurkan baju besi Li Qiye. Melarikan diri adalah salah satu kemungkinan, tetapi itu akan menghancurkan reputasi klan mereka. Bagaimana mereka bisa terus memerintah pejabat sipil lainnya setelahnya? Yang lain akan mulai menantang mereka. Banyak yang sudah ingin melanggar kewenangan mereka. Sudah terlambat untuk menyerah. Aku pernah memberi kesempatan sebelumnya, tapi kau menolaknya. 2 rumah besarmu akan runtuh hari ini. Li Qiye tersenyum dan menambahkan. Penonton tahu dia benar. Sayangnya, tidak ada yang menanggapinya dengan serius karena dia sendirian melawan 2 raksasa. Baiklah, mari kita mulai. Kuharap kau bisa bertahan dalam 1 atau 2 gerakan. Li Qiye menepuk-nepuk baju besinya dan berkata. Para penonton beserta musuh-musuhnya menjadi membeku. Hanya tepukan-tepukan saja sudah tampak begitu menakutkan. Para ahli ini tampak seperti butiran debu yang siap dibersihkan oleh Li Qiye yang sombong. Lihat, benarkan, kultivator Anda itu mengacungkan jempol pada Li Qiye. Pertempuran sengit akan segera terjadi, kata seorang pakar. Pertempuran sengit. Seorang leluhur menatap baju zirah itu dan berkata, menurutku tidak ada persaingan saat Li Qiye mengenakan baju zirah itu. Musuh-musuhnya akan menjadi satu-satunya yang diperangi. Dia mungkin bisa menghancurkan kedua rumah besar itu dengan 1 lambaian tangan. Yang lain menyampaikan pemikiran ini karena sifat baju zirah itulah yang tak terhentikan. Hahaha, Kanselir Agung mulai tertawa karena terlalu marah. Dia menjawab dengan keras, Li, biarlah. Salah satu dari kita akan mati hari ini. Aku akan mengambil kepalamu dan mempersembahkannya kepada putraku yang sudah meninggal di surga. Itu tidak mungkin, tapi jangan khawatir, aku akan mengirimmu ke Sungai Kuning bersama putramu agar dia tidak terlalu kesepian. Li Qiye tersenyum. Sang kanselir gemetar karena marah, wajahnya semerah darah. Matanya memancarkan kebencian yang jelas terhadap pembunuh bayaran yang masih terus berbicara. Maju, teriak 3 tetua di belakangnya. Benar, dia menenangkan diri dan membentuk segel tangan. Ketiga tetua melakukan hal yang sama. Ledakan, energi kekacauan yang mengerikan meletus di atas dan mulai menghancurkan area tersebut seperti badai. Ruang angkasa tampaknya berada dalam genggaman mereka. Dengan ledakan keras, ruang angkasa tampak mencair. Apa yang terjadi? Para penonton merasa seolah-olah mereka terjebak di rawa. Bahkan gerakan mereka melambat seolah-olah ribuan gunung menekan mereka. Jaringan spasial mencair. Salah satu leluhur menjadi tenang dan segera mundur dari daerah yang terkena dampak. Para pembudidaya lainnya mencoba melakukan hal yang sama. Sayangnya, mereka merasa hal ini sangat sulit dan menjadi takut. Hukum prestasi apa ini? Seorang ahli menarik napas dalam-dalam. Seni rahasia Zhang, badai spasial. Seorang penonton menjawab sambil melihat manipulasi spasial yang cemerlang. Itu salah satu kartu klan mereka, kuat dan memiliki radius yang besar.
Seorang tetua agung dari klan lain menjadi emosional, seorang leluhur Zhang pernah menggunakannya untuk langsung mengalahkan klan. Itu luar biasa. Zas. Tanah di bawah Li Qiye mulai mencair. Dia tampak terjebak di rawa, tidak bisa bergerak. Jadi kenapa ini disebut badai spasial? Kata seorang penonton. Bukan, ini lubang kristal kematian Li. Seorang leluhur yang berpengetahuan berteriak, jebakan yang mustahil untuk diloloskan. Orang-orang langsung menoleh ke arah rumah Panglima Besar. Mereka akhirnya melihat sosok di atas. Orang-orang ini juga menggunakan teknik rahasia untuk menjebak Li Qiye. Mereka terlalu sibuk dengan Kanselir Agung dan 3 tetua sehingga tidak menyadari apapun sebelumnya. Tidak seorang pun menyangka Li akan mengejutkan Li Qiye dengan cara seperti ini. Teknik penjebakannya sangat sukses. Semua orang menaruh perhatian penuh pada kediaman Kanselir Agung, melupakan sekutunya. Ini memberi kesempatan besar bagi sekutunya untuk berhadapan dengan Li Qiye. Tidak seorang pun dapat selamat dari jurang kematian setelah terjebak. Seorang tetua agung menggigil. Meskipun penyergapan ini tidak sesuai dengan status Panglima Besar, mereka tidak punya pilihan lagi. Zas. Dinding kristal terbentuk di sekitar Li Qiye dan menyegelnya sepenuhnya. Pemandangan yang sudah tak asing lagi muncul lagi, dia tampak terjebak di dalamnya. Mereka berhasil. Tidak seorang pun dapat selamat dari hal ini, setidaknya menurut rumor yang beredar. Seorang penonton menjadi emosional. Langkah mematikan ini tampaknya efektif terhadap baju zirah. Seorang leluhur merinding. Ledakan. Badai dahsyat muncul dengan cara yang aneh dengan Li Qiye sebagai pusatnya. Tidak ada angin kencang, hanya ruang yang berputar. Ibu kota nampaknya ikut terseret ke dalam badai spasial ini. Ah! Seorang penonton masih terlalu dekat dan terpelintir menjadi kabut berdarah. Hal ini membuat sisanya berlari semakin jauh dari Black Robe Eli untuk menghindari nasib serupa. Gemuruh, badai terus berputar di sekitar Li Qiye, ingin mencabik-cabiknya. Sudah berakhir. Semua orang mengira Li Qiye sudah baik-baik saja karena dia tidak bisa bergerak sedikit pun saat terjebak di tengah badai. Pada akhirnya dia tetap gagal. Kata yang lain. Kedua klan itu terlalu kuat dan tidak dapat diremehkan karena keberhasilan Li Qiye sebelumnya. Ledakan. Pada saat genting ini ketika semua orang menyadarinya, tubuh Li Qiye bergetar sekali. Baju zirahnya mengeluarkan partikel biru dan menghancurkan dinding kristal. Api kemudian membakar abis lubang kematian itu dan membakar abis daratan. Klang, klak, klak. Lempengan-lempengan itu terbuka dan menyerupai sisik-sisik perunggu. Ledakan. Badai yang mengerikan itu tersedot masuk melalui celah dan menghilang dari pandangan sebelum kerumunan sempat bereaksi. Kedamaian kembali lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ledakan. Perkembangan selanjutnya mengejutkan mereka karena baju besi itu langsung melepaskan badai ke arah lain. Ia terus menyebar dan menghantam rumah Kanselir Agung. Sialan. Kanselir dan tetua ketiga tidak bisa mempercayainya. Mereka mengaktifkan Grand Dao mereka untuk melindungi rumah mereka. Sayangnya, bangunan-bangunan itu rapuh seperti gertakan-gertakan kering menjelang badai spasial yang dahsyat. Mereka tercabut dan berubah menjadi potongan-potongan kecil. Rumah besar itu hancur dalam sekejap. Hanya beberapa bangunan yang selamat dari bencana. Bahkan keempat orang itu terlempar. Mereka menghantam tanah dan memuntahkan darah. Tidak ada yang menduga perubahan mendadak ini karena mereka mengira Li Qiye sudah sempurna. Kepala mereka kosong setelah melihat kehancuran rumah besar itu. Yah, rumah besar itu sudah selesai. Dia benar-benar melakukannya. Seseorang tersadar setelah beberapa saat dan berkomentar. Semua orang sepertinya memiliki kata terkejut yang tertulis di dahi mereka. Aku tidak percaya kita akan melihat hari ini. Salah satu leluhur tersenyum kecut. Zhang sangat terkenal. Banyak yang percaya bahwa selama Fajra masih ada, maka klan dan istananya di ibu kota juga akan ada. Menentang klan sangatlah tidak bijaksana saat ini. Saat ini, hanya Li Qiye yang dengan mudah menghancurkan area ini. Kita berbicara terlalu cepat tadi. Kita masih meremehkan Li Qiye dan bajunya itu. Seorang tetua tinggi berkomentar. Ini adalah kerugian besar dalam hal materi dan harga diri, kata seorang pejabat Fajra dengan suara pelan. Ini hanya rumah besar mereka di kota ibu, bukan tanah leluhur mereka. Meskipun demikian, itu tetap merupakan kerugian yang sangat besar. Rumah besar itu melambangkan otoritas mereka di Fajra. Itu artinya semacam pemisahan.
Zhang mungkin dapat mempertahankan posisi kanselir agung di masa depan, tetapi penentangannya akan lebih sengit dari sebelumnya. Sama sekali tidak sulit. Li Qiye menepuk-nepuk lumpur di tubuhnya sebelum berjalan menuju rumah Panglima Besar. Dia tidak berhenti, kata seorang penonton. Benar, masih ada satu lagi. Para ahli yang lebih tua tidak bisa berkata apa-apa, menyadari bahwa Li Qiye bertekad untuk menepati janjinya. Rumah kanselir telah selesai, tinggal satu lagi yang tersisa. Alarm dan bel berbunyi di rumah komandan. Kekacauan dan kecemasan melanda para anggotanya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi klan militer besar ini. Untuk siswa biasa, pergilah sekarang juga. Perintah Panglima Besar. Anggota klan biasa mereka hanya akan membuang-buang nyawa mereka jika langsung melawan Li Qiye. Evakuasi pun terjadi di rumah besar. Yang muda dan yang lemah mundur ke bagian paling belakang rumah sementara meninggalkan anggota terkuat untuk melawan Li Qiye. Li belum pernah menghadapi krisis yang memalukan seperti ini sebelumnya. Para jenderal dan prajurit Vajra berada di bawah komando mereka. Warna kulit orang-orang berubah setelah mendengar nama mereka. Selain itu, ketika petugas berjalan mendekati pintu masuk rumah mereka, mereka akan merapikan jubah mereka dan memasang ekspresi hormat. Kini, nama baik dan reputasi mereka telah runtuh, anggota mereka berlari seperti ayam tanpa kepala atau anjing tanpa pemilik. Gengsi dan reputasi mereka hancur di bawah langkah Li Qiye. Ledakan. Dia menghentakkan kaki dan menghancurkan serangkaian bangunan. Mereka yang bertahan untuk melawannya merasakan lutut mereka lemas sementara para pengungsi mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk berlari lebih cepat. Aku harus bersikap adil pada kedua belah pihak. Li Qiye tersenyum sambil melihat pemandangan yang kacau, coba rasakan ini. Dia mengangkat kedua tangannya dan setelah suara ledakan keras, gelombang suara terpancar dari sarung tangan itu ke arah rumah besar itu. Kehadirannya seperti tsunami yang akan menghancurkan segalanya. Ribuan bangunan runtuh seketika, puing-puing dan tanah membaik ke langit. Rumah megah itu kehilangan kemegahannya dalam sekejap mata. Masa masih tercengang, meski tidak pada level yang sama dengan membangun rumah susun karena ini adalah yang kedua kalinya. Biasanya, tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di dekat kedua rumah besar ini, terutama menghancurkan bangunan di sana. Saat ini, Li Qiye menyebabkan kerusakan yang tak terhitung pada keduanya, sehingga membuat para penonton tercengang. Rumah-rumah besar itu sebetulnya sangat besar. Reruntuhan yang dihasilkan mungkin merupakan yang terbesar di dataran tinggi Kaisar Buddha. Semua orang menarik napas dalam-dalam saat terjadi perubahan ekstrim, dari tempat yang penuh kejayaan dan berwenang menjadi tumpukan puing. Li Qiye bukan hanya kesayangan surga, dia juga monster yang brutal. Komentar seorang pakar, saya belum pernah melihat orang seperti dia sebelumnya. Seorang petualang Anda setuju, bagaimana Li dan Zhang akan membalas? Apakah mereka akan mengundang leluhur mereka? Sulit bagi Li Qiye saat itu. Seorang penonton lainnya bertanya-tanya. Sebagian besar penonton masih menyampaikan karena harapannya belum terpenuhi. Sebagian mulai memikirkan improvisasinya. Saat Li Qiye berjalan di antara reruntuhan, para anggota Li melelehkan amarahnya. Klan itu adalah rumah mereka, tetapi sekarang, Li Qiye telah menghancurkannya. Mereka tidak menginginkan apapun selain memusnahkan orang itu sebagai balasannya. Tuan Muda Li, tolong berhenti. Sebuah suara berwibawa dan tenang terdengar. Semua orang melihat seorang pria parubaya dengan aura yang mengesankan. Dia tampak mulia dan berwibawa terlepas dari situasinya. Dia tampak seperti komandan yang terlahir alami. Panglima Besar, teriak seorang penonton dengan tatapan tajam. Dia tidak sendirian dan memiliki beberapa leluhur di belakangnya untuk memberikan dukungan. Pertarungan belum dimulai, tetapi orang-orang bisa merasakan badai yang sedang terjadi. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Li Qiye menatapnya dan meringis. Ekspresi komandan itu menjadi gelap. Dia jelas sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi pakaian besi Li Qiye terlalu kuat. Dia menarik napas dalam-dalam untuk meredakan amarahnya sebelum berbicara, Tuan Muda Li, mari kita akhiri di sini. Mundurlah dan sadarilah betapa luasnya langit dan bumi. Kita masih bisa rukun di masa depan. Hentikan mengulang omongan kosong ini. Akulah yang bertanggung jawab di sini. Pernahkah kau melihat seekor ikan tawar dengan tukang daging? Li Qiye menyela dan berbicara tangannya. Sang komandan harus menenangkan amarahnya lagi.
Biasanya, jenderal-jenderal lain selalu gugup dan berhati-hati di hadapannya, tidak berani bernapas dengan keras. Kini, saatnya baginya untuk merasakan kekesalannya. Tuan Muda Li, jika Anda membatalkan masalah hari ini, kami pasti akan menebusnya. Komandan itu berkata. Para penonton saling bertukar pandangan. Sebagian besar mengira mereka salah mendengar ucapannya. Komandan memilih untuk mengalah ketika orang itu benar-benar melangkah ke reruntuhan rumahnya. Ini adalah pilihan yang memalukan. Benarkah? Aku khawatir tidak ada yang bisa menggodaku. Ditambah lagi, bahkan jika kau menggodaku, aku bisa memilih kapan saja aku mau. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kerumunan itu tersenyum kecut. Li Qiye memperlakukan dua klan bergengsi itu seperti ikan di atas talenan. Tuan Muda Li, bernegosiasi dengan kami secara damai akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa mendatang. Mengapa repot-repot bertindak ekstrim? Kanselir Agung berbicara dari kejauhan. Maaf, tapi memang begitulah diriku. Ditambah lagi, apakah kamu berbicara dengan ikan yang akan kamu makan? Tidak. Yang seharusnya kau lakukan hanyalah merebusnya dan menyembunyikannya. Li Qiye menjawab. Yang kedua penting adalah gemetar karena marah sambil memasang ekspresi jelek. Junior ini sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka di depan umum. Lalu apa yang kau inginkan, bangsawan muda Li? Komandan itu tetap bersuara pelan, dia dapat memenuhi permintaanmu. Bangsawan muda Li, apakah kamu menginginkan harta atau uang? Kami tidak akan menuruti permintaanmu. Kanselir menambahkan, keduanya menginginkan senjata pemusnah massal pada titik ini. Jika saja para penonton tidak hadir di sana untuk melihatnya secara langsung, mereka tidak akan pernah percaya bahwa kedua petinggi ini menyerah. Tak ada kata yang dapat menggambarkan otoritas dan prestise yang dimiliki kedua orang ini di Fajra. Terlebih lagi, mereka berasal dari klan kuno dengan banyak sumber daya dan kekuatan. Mereka yang menyinggung perasaannya akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka gemetar ketakutan dan gentar menghadapinya. Li Qiye telah menghancurkan rumah-rumah mereka. Ini lebih dari cukup bagi mereka untuk memotong-motongnya dan meminum darahnya. Sayangnya, mereka membiarkan hal ini terjadi dan menginginkan perdamaian dengannya. Sungguh suatu perkembangan yang luar biasa. Seorang pemuda menganggap hal ini tidak nyata. Mayoritas ahli di sini, terutama para pembudidaya, ingin menjadi lebih kuat dan mendapatkan tempat di kedua faksi ini. Mereka menganggap kanselir dan komandan berada di puncak kehidupan. Saat ini, mereka berdua memohon belas kasihan. Mereka yang percaya pada diri mereka sendiri sebelum pertempuran merasa wajah mereka menjadi panas seolah-olah Li Qiye baru saja menghadapi mereka. Mereka tidak punya pilihan lain. Seorang leluhur memahami situasi ini dengan baik, mereka dapat melakukan apa saja tanpa peduli harga yang harus dibayar atau menanggung penghinaan dan meminta maaf. Mereka adalah pejabat yang berpengalaman, itulah mengapa mereka memilih untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Seorang tetua tinggi mengangguk setelah melihat ini. Jika mereka berdua memilih pilihan pertama, itu tidak akan baik bagi klan mereka. Pertama, klan kedua ini terlalu kuat. Fajra waspada terhadap mereka jadi jika mereka dilemahkan, konsekuensinya sudah jelas. Kebanyakan orang lebih baik mati daripada menghindari penderitaan seperti ini. Lebih baik menjadi batu giok yang hancur daripada menjadi ubin yang sempurna. Ini tidak berlaku bagi mereka berdua, mereka memiliki hal-hal lain yang harus diingat. Reputasi dan gengsi mereka tidak terlalu penting. Selama bukit-bukit hijau masih ada, akan ada kayu bakar. Saat ini, Li Qiye tidak dapat dihentikan dengan pakaian besi ini. Mereka hanya perlu bertahan hari ini dan akan ada lebih banyak kesempatan untuk menghancurkannya nanti. Dia tidak akan selalu mengenakan baju zirah ini. Kamu telah kehilangan kesempatan untuk menyerah, tidak ada jalan keluar hari ini. Li Qiye memaksakan tubuhnya dengan malas dan menolak. Kedua orang penting itu telah kehilangan muka dan memohon dengan cara yang memalukan. Sayangnya, Li Qiye tidak membiarkan mereka pergi. Ini sungguh memalukan. Tidak ada gunanya membunuh kami, Tuan Muda Li. Suara sang komandan pun semakin dalam. Berhentilah memainkan lagu lama yang sama. Seolah-olah kau ingin menunjukkan belas kasihan kepada musuhmu. Li Qiye membalas. Banyak yang setuju dengannya. Kedua petinggi ini tentu tidak berpikir untuk menyatukannya sebelum pertempuran. Dia bisa saja mengemis sesuka hatinya dan itu akan sia-sia.
Mereka akan membunuhnya untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu pada hari berikutnya. Bangsawan muda Li, kau tampak begitu yakin pada dirimu sendiri. Kanselir itu mulai kehilangan ketenangannya. Karena mengemis tidak ada gunanya, kata-kata mereka menjadi lebih keras. Punya kartu as. Tolong tunjukkan padaku. Li Qiye menuliskan, saya tidak peduli apa yang sedang Anda lakukan sekarang, mengemis atau sekadar mengulur waktu. Lakukan yang terbaik, tetapi ketahuilah bahwa itu tidak akan berguna. Selamat tinggal. Seorang pendengar berkata, mungkin komandan dan kanselir hanya mengulur waktu. Klan mereka mungkin masih memiliki beberapa gerakan rahasia. Ada kemungkinan besar hal ini terjadi, kata seorang petualang tua. Benar, mereka hanya mengulur waktu, tidak mungkin mereka menaruh belas kasihan pada junior. Seseorang yang menghormati keduanya langsung berkata. Yang lain dengan sentimen serupa mengangguk setuju, berpikir bahwa ini semua hanyalah taktik untuk menunda Li Qiye. Mungkinkah mereka mengundang leluhur dari tanah leluhur mereka? Seseorang dari generasi sebelumnya berkata, saya pikir mereka masih memiliki beberapa penguasa surgawi yang masih hidup dari masa lalu. Makhluk-makhluk ini sangat kuat dan seharusnya tidak dapat menghentikan mereka keluar. Seorang ahli menarik napas dalam-dalam. Tidak akan semudah itu. Klan-klan itu telah menghadapi beberapa bencana sebelumnya, tetapi para leluhur ini tidak muncul. Ini hanya 2 rumah besar milik Fajra. Apakah pantas bagi mereka untuk muncul? Yang penting lainnya adalah menggelengkan kepala. Amitabha, biksu tanpa ikatan melirik kedua rumah besar itu dan langsung tahu kartu apa yang ada di sana. Komandan dan kanselir saling berpadangan. Kedua rival ini telah terdesak ke tepi jurang, perlu bekerja sama dan menggunakan kartu as rahasia mereka. Mereka lalu mengangguk dengan serius, siap meninggalkan segalanya untuk gerakan pamungkas. Mati saja, teriak sang komandan. Benar sekali, seru sekali kanselir itu. Matilah, teriak para pengikut kedua klan serempak. Raungan mereka menggema di seluruh ibu kota. Jadi mereka masih punya sesuatu yang tersedia. Seorang penonton bertanya-tanya. Mulai, teriak kedua petinggi itu. Ledakan, pilar cahaya muncul dari masing-masing klan. Gemuruh. Kerumunan masih tercengang ketika 2 kuil lainnya muncul dari tanah. Mereka memiliki rune Dao di sekeliling mereka bersama dengan cahaya yang menyilaukan, mungkin Dao yang agung. Di gedung mana itu? Tanya orang banyak yang kebingungan. Seluruh kota ibu mulai berguncang. Sesuatu tampak keluar dari tanah. Ledakan, ada 8 pagoda yang terletak di 8 arah berbeda di ibu kota. Pagoda-pagoda itu menjadi cemerlang. Sinarnya mulai menyambung dengan cahaya dari 2 kuil. 8 pagoda dan 2 kuil berpadu menjadi satu kelompok yang memukau banyak orang. Itu pagoda yang dipantulkan, kan? Tanya seorang petualang dari ibu kota. Menurutnya, 8 pagoda itu selalu ada di sini tanpa kegunaan yang jelas. Ada yang mengatakan bahwa pagoda itu dimaksudkan untuk keperluan militer atau sekadar upacara umum. Singkatnya, tidak seorang pun tahu pasti alasan keberadaannya. Amitabha, sudah mulai. Biksu yang tak terikat melihat ini dan menyatukan kedua telapak tangannya. Ledakan. Kedua kuil itu memancarkan cahaya yang tak berujung seperti 2 mata air. Cahaya itu menjangkau hingga ribuan meter. Rune Dao mengalir keluar bersama cahaya yang seolah-olah berasal dari sumber Dao. Gong peringatan juga terdengar dari 8 pagoda. Suaranya bergema di seluruh kota. Gemuruh. Seluruh tempat bergetar seolah-olah seekor banteng besar sedang mengepung tubuhnya. Suasana berubah saat kota memasuki kondisi siap tempur. Klang, klak, klak. 3 lonceng yang berbunyi nyaring dan panjang di seluruh tanah suci Buddha. Mereka datang dari 3 lokasi berbeda, di atas kota terapung, yang lain dari kamp tentara di luar kota, dan satu lagi dari Arca Iksun. Meskipun sumbernya berbeda-beda, suara-suara itu didengar semua orang pada waktu yang sama. Aula bela diri, perkemahan perang, dan kuil leluhur. Ingin 3 kartu truf Fajra ikut bergabung. Para ahli yang lebih tua yang menyadari lokasi-lokasi ini menjadi khawatir. Saat ini masih dalam status waspada, tetapi masih cukup bermasalah. Ekspresi mantan pejabat Fajra berubah. Fajra juga terseret ke dalam kekacauan ini. Tokoh besar lainnya merasakan hal yang sama. Fajra bertanggung jawab atas tanah suci karena suatu alasan. Meskipun kekuatannya saat ini lebih rendah dibandingkan dengan masa keemasannya, kekuatannya masih cukup untuk menjadikan klan kuno seperti Li dan Zhang sebagai yang di bawahnya.
Diakui oleh Gunung Suci dan divisi lainnya adalah satu hal, kekuatannya sangatlah penting bersama dengan kartu truf ini. 3 kartu truf tersebut telah menjaga dinasti tetap bertahan selama ini. Biasanya, mereka tidak akan pernah menggunakannya kecuali dalam situasi krisis eksistensial. Ledakan, cahaya dari pagoda melesat ke dua kuil, akhirnya membentuk penghalang yang menutupi seluruh ibu kota. Rumornya benar, ini adalah garis pertahanan lain untuk divisi Kaisar Buddha. Orang-orang menatap ke arah penghalang yang menakjubkan itu. Jadi kedua rumah besar itu memiliki akses ke garis pertahanan ini. Seorang pemuda berkata dengan kagum. Rumah-rumah besar yang dimiliki oleh Vajra lalu diberikan kepada komandan dan kanselir sebagai tempat tinggal mereka. Konon mengatakan kedua rumah besar ini digunakan untuk tujuan pertahanan, tetapi kebanyakan orang tidak mempercayainya hingga hari ini. Bagaimana jika mereka masih tidak bisa membunuh Li Qiye setelah mengaktifkan semua ini? Seorang leluhur menarik napas dalam-dalam. Sudah waktunya untuk menguji kekuatan mereka yang sebenarnya. Jawab seorang pejabat sipil. Selama beberapa generasi, klan-klan telah menambahkan anggota mereka ke balai bela diri dan perkemahan perang. Apakah itu cukup? Leluhur itu menambahkan. Komandan dan kanselir telah mengabaikan pengawasan. Mereka benar-benar mengaktifkan tindakan defensif Vajra untuk membunuh Li Qiye. Perlu diingat bahwa, benda-benda ini hanya dimaksudkan untuk masa perang atau ketika divisi Kaisar Buddha dalam bahaya besar. Itu juga memerlukan izin dari Raja. Hari ini, mereka melakukan atas kemauan mereka sendiri, setidaknya dengan garis pertahanan di rumah besar. Dengan melakukan itu, 3 kartu truf lainnya juga akan waspada, berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Keduanya percaya diri dalam memobilisasi balai bela diri dan perkemahan perang. Kuil leluhur adalah cerita yang berbeda. Klan mereka telah menambahkan orang kedua klan sebelumnya selama beberapa generasi dan memiliki pengaruh yang cukup besar di sana. Mereka memahami bahwa ini adalah pilihan yang baik karena mereka telah menyeret Vajra ke dalam kekacauan ini. Meskipun demikian, jika berhasil, hal itu akan semakin mengokohkan kekuatan mereka atas cabang militer Vajra, bahkan mungkin dapat membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, kekalahan berarti klan mereka akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Vajra dan klan kerajaan mungkin mulai menindas mereka. Ledakan. Sementara banyak orang masih memikirkan improvisasinya, kekuatan yang terkumpul di kedua kuil itu sangat besar. Itu langsung mengirim Li Qiye keluar dari garis pertahanan meskipun dia mengenakan baju besi. Kuat sekali, para penonton tidak dapat mempercayainya. Mereka semua melihat kekuatan baju besinya beberapa waktu lalu. Baju besi itu dengan mudah mendominasi musuh-musuhnya dan menghancurkan kedua istana. Saat ini, garis pertahanan ini mampu membalas. Tentu saja, Li Qiye masih baik-baik saja di luar penghalang. Rune Dao dari kedua kuil terus berputar dan bergabung, yang akhirnya berpusat pada bentuk Vajra. Benda itu memancarkan api seorang penguasa Dao, yang mampu menaklukkan dewa dan iblis di 9 langit. Aura penguasa Dao ini menekan semua orang. Siapa yang lemah, tidak bisa bangun. Dewa senjata Vajra Dao, orang-orang takut setengah mati. Menurut legenda, Vajra Dao Lord adalah seorang ahli di bidang militer dan pembuat senjata. Vajra miliknya ditempatkan di antara 10 senjata Dao Lord teratas oleh beberapa orang. Penguasa Dao benar-benar meninggalkan Vajranya di sini. Itu senjata yang tak terkalahkan, gumam seorang ahli. Ingat, dinasti tersebut menganggap penguasa Dao ini sebagai leluhur dan bahkan mengubah nama mereka dari Archaik Sun menjadi Vajra. Banyak yang mengira dinasti itu bertindak berlebihan dalam upaya membangun hubungan. Penguasa Dao sendiri tidak menyukai dinasti itu, tetapi jika memang demikian, mengapa ia menyerahkan senjatanya kepada Vajra? Bersambung.